Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Nah, sekarang walaupun kita belajar dari rumah, tidak langsung ke sekolah, tetapi mematuhi protokol kesehatan itu penting, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam najis, kemudian najis dan hadas. Yaitu ada macam-macam najis dan macam-macam hadas. Nah, kalau najis itu kotoran yang bisa menyebabkan seseorang itu terhalang ibadahnya. Dan kalau hadas itu keadaan tidak suci pada seseorang yang sama seperti najis, yaitu membuat seorang tersebut terhalang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang macam-macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Bapak harap kalian masih mengingat materi kemarin yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita beranjak ke materi bab baru, yaitu tentang sholat berjamaah. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, menyebutkan hukum sholat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, dan yang terakhir yaitu menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Adapun tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Kemudian siswa dapat menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, kemudian menyebutkan hukum sholat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, dan yang terakhir yaitu menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, sekarang kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah? Mungkin dari anak-anak juga pernah mendengar atau pernah menjalankan, yaitu sholat berjamaah. Seperti kalau teman-teman sholat di masjid, itu pasti sholat yang berjamaah. Nah, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Nah, jadi sholat berjamaah itu sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka itu menjadi imam, sedangkan yang lainnya itu menjadi makmum. Nah, jadi sholat berjamaah itu sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Nah, jadi kalau ada 2 orang, jadi salah satu dari 2 orang tersebut ini harus menjadi imam, dan yang sisanya itu menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Nah, kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendiri-sendiri itu dilipatkan sebanyak 27 derajat. Jadi kalau anak-anak sholat di masjid itu pahalanya beda sama kalian sholat di rumah atau sholat sendiri. Perbedaannya itu 27 derajat. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar qol Rasulullah SAW, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bisaba'i wa isyrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dari
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau kita sholat sendiri-sendiri itu sangat beda dengan sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah itu pahalanya itu 27 derajat dibandingkan dengan kita sholat sendiri. Nah, keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Nah, kalau kita sholat berjamaah itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Nah, di sini sudah ada hadis yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raqatul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar, rawahu Ibnu Majah. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah meninggalkan pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau kita sholat berjamaah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Nah, itu dia mengapa sholat berjamaah itu sangat diutamakan atau sangat penting. Nah, di sini sebelum kita sholat berjamaah pasti ada syaratnya. Nah, sekarang syarat sah sholat berjamaah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada imam. Kalau kita mau sholat berjamaah harus ada imam. Nah, yang sisanya itu menjadi makmum. Nah, kemudian yang kedua yaitu makmum berniat untuk mengikuti imam. Nah, misalkan sudah ada imam. Kalau sudah ada imam berarti harus ada makmum. Nah, kita kalau menjadi makmum kita juga harus niat mengikuti imam. Kalau imam sholat duhur, kita juga niatnya harus sholat duhur. Kalau imam kan niatnya jadi imaman. Nah, kalau kita sebagai makmum niatnya itu makmuman. Kemudian yang ketiga yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis. Nah, jadi kalau kita mau jadi makmum itu kita harus sholat bersama imam itu dalam satu majelis atau satu ruangan, tidak beda tempat. Misalkan kalau kita sholatnya di dalam kelas, misalkan dalam kelas. Nah, kemudian imamnya itu sholatnya di kelas sebelah, itu tidak sah karena beda tempat atau beda majelis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sholat makmum sesuai dengan sholat imamnya. Seperti yang tadi, kalau imam sholat duhur, masa kita sholat hari raya? Kan nggak mungkin. Kita juga harus sholat duhur. Kalau imam sholat duhur, kita sholat duhur. Kalau imam sholat asar, kita sholat asar. Jangan sampai imam sholat maghrib, kita sholatnya sholat asar, itu tidak sah. Jadi kita harus mengikuti imam. Nah, kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syaratnya juga, syarat tersendiri. Nah, syarat yang dimaksud adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat. Jadi kalau kita mau jadi imam tidak sembarangan, kita juga harus mengetahui syarat seperti syarat sholat, kemudian rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Jadi kalau mau jadi imam harus dipertimbangkan. Kalau ada orang yang lebih pantas dari kita, maka ya dipersilakan untuk orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau kita merasa kita
kurang fasih dalam membaca Al-Quran, ya udah kita mempersilahkan orang lain untuk menjadi imam. Tapi kalau ada orang lain yang lebih buruk dari kita atau lebih kurang fasih dari kita, maka ya kita gitu. Nah, kemudian yang tiga yaitu paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Jadi kalau mau jadi imam, kita itu wawasan Islamnya itu lebih daripada orang lain. Kalau kita wawasannya lebih, kita jadi imam. Ya sisanya jadi makmum. Tetapi kalau ada dari orang lain itu yang wawasannya luas tentang agamanya, maka dipersilakan untuk orang tersebut untuk menjadi imam. Nah, kemudian yang keempatnya itu berakal sehat. Orang gila tidak harus jadi imam. Yang jadi imam itu harus berakal sehat. Nah, kemudian yang kelima itu balik. Nah, mungkin dari anak-anak juga, kalau untuk yang laki-laki baliknya itu kan 15 tahun. Mungkin ada yang di bawah 15 tahun, itu berarti belum balik. Belum balik bukan berarti kita tidak harus sholat berjamaah, tetap sholat berjamaah. Tetapi kalau untuk imam, jadi imam, kita harus persilakan untuk orang yang sudah balik. Nah, kemudian yang keenam yaitu berdiri pada posisi paling depan. Kalau kita mau jadi imam, itu kita posisinya itu paling depan, jangan di belakang. Gitu. Jadi kalau mau jadi imam, posisi sholatnya itu kita sendiri paling depan. Nah, yang ketujuh, seorang laki-laki, perempuan juga bisa jadi imam kalau makmumnya itu perempuan semua. Jadi kalau laki-laki itu bisa menjadi imam untuk yang perempuan dan laki-laki, tetapi kalau untuk perempuan itu hanya bisa menjadi imam untuk yang perempuan saja. Perempuan tidak bisa menjadi imam untuk yang laki-laki. Dan yang terakhir yaitu tidak sedang memakmum pada orang lain. Jadi misalkan ada orang yang sedang makmum kepada orang lain. Nah, kemudian kita mau menjadikan orang yang makmum ini menjadi imam, itu tidak sah karena dia sedang menjadi makmum. Jadi kalau ada orang yang sedang menjadi makmum kepada orang lain atau kepada imam, nah orang yang makmum ini tidak bisa menjadi imam karena dia sedang dalam posisi makmum. Nah, kemudian sedangkan syarat-syarat yang menjadi makmum ada juga, yaitu seperti berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, bahwa kalau imam sholat isya, berarti kita juga harus sholat isya niatnya, karena kita mengikuti imam. Kemudian yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi kalau kita mau jadi makmum, kita itu harus tahu gerak daripada imam. Maka dari itu kayak tadi, misalkan kalau sholat itu antara imam dan makmum itu jangan beda ruangan, karena kita tidak tahu gerakan imamnya. Jadi kita harus ada di belakang imam, kita harus bisa tahu gerakan imam seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berada dalam satu tempat dengan imam. Seperti yang tadi sudah jelaskan, bahwa kalau mau jadi imam itu, kalau mau jadi makmum, kita juga harus satu tempat dengan imam, tidak berbeda tempat. Kalau kita berbeda tempat itu otomatis tidak sah imam makmumnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, maka makmum juga harus sholat asar. Nggak mungkin makmum sholat asar, imam sholat asar, makmumnya sholat gerhana bulan, kan gak mungkin. Jadi makmum sama imam ini harus sinkron, harus sama. Kalau imamnya sholat isya, makmum juga sholat isya. Kalau imamnya sholat maghrib, makmum juga harus sholat maghrib. Nah, kemudian yang poin selanjutnya itu makmum masbuk. Nah, apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah, lawan katanya adalah makmum muafiq. Nah, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi, kalau untuk makmum yang datang itu telat
atau belum sempat membaca Al-Fatihah kemudian sudah ruku, itu makmum tersebut dikatakan sebagai makmum masbuk, kebalikan dari makmum muwafiq. Nah, kalau makmum muwafiq ini sesuai dengan imam dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Nah, kalau makmum masbuk ini bisa dibilang orang makmum atau orang ini telat. Misalkan imam sudah membaca surat Al-Fatihah, sudah membaca surat lain, itu si makmum ini baru datang, belum sempat membaca surat Al-Fatihah, kemudian si imamnya sudah ruku, akhirnya makmumnya itu harus ikut ruku. Nah, ini kan makmumnya belum sempat membaca surat Al-Fatihah. Nah, makmum ini dikatakan sebagai makmum masbuk. Nah, jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti yang tadi, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Nah, untuk itu perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa tersebut. Nah, yang pertama, ilustrasi pertama. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar misalkan, nah imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum niat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, nah imamnya ini sudah ruku. Nah, maka dalam keadaan ini makmum pun harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Nah, makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar misalkan, nah imam sedang ruku. Jadi si makmum datang, tapi imamnya ini sudah ruku untuk rakaat pertama. Nah, makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Jadi kalau kita datang kemudian si imamnya ini sudah ruku, nah kita takbiratul ihram, kita baca surat Al-Fatihah boleh walaupun hanya satu ayat. Nah, lalu si makmum ini segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah tersebut. Jadi misalkan kalau ada imam yang sedang sholat, nah kemudian kita datang itu imamnya itu mau ruku, jadi kita takbiratul ihram karena imamnya sudah ruku, itu kita boleh membaca Al-Fatihah itu walaupun hanya satu ayat. Kalau sudah, kita harus segera mengikuti gerakan imam, ikut ruku. Otomatis kita kan Al-Fatihahnya itu belum sepenuhnya terbaca kan. Nah, makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum tersebut ikut salam. Nah, kemudian yang ilustrasi yang ketiga, pada saat makmum datang untuk berjamaah, imam sedang sholat. Di sini sholat asar misalkan. Nah, iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Nah, makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Nah, pada saat ini imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Misalkan kalau kalian selesai sekolah, misalkan sudah waktu duhur, kalian itu kan masih belajar di kelas. Nah, kemudian sudah selesai pembelajaran, pas nyampe di masjid, imamnya itu sudah ruku atau iktidal. Berarti kita sudah bisa mengikuti imam, yaitu takbiratul ihram kemudian mengikuti imam ruku atau iktidal. Nah, berarti kita kan belum sempat membaca Al-Fatihah, kita kan sudah langsung mengikuti gerakan imam. Nah, kalau kasus semacam ini, berarti kalau imam sudah selesai salam, itu kita juga harus melengkapi rakaat. Misalkan kalau kita ketinggalan di rakaat pertama, maka kalau imam sudah salam, kita harus berdiri lagi tambah satu rakaat, karena kita belum membaca atau belum melaksanakan rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Kalau kita belum membaca Al-Fatihah kemudian kita ketinggalan, maka kita harus menambah rakaat. Kalau imam sudah salam, kita berdiri lagi tambah. Kalau kita ketinggalan satu rakaat, berarti tambahnya satu rakaat.
Kalau kita ketinggalan 2 rakaat, maka nambahnya 2 rakaat seperti itu. Nah, kemudian yang poin yang ketiga itu halangan sholat berjamaah. Selanjutnya itu halangan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat munfarid atau sholat sendiri. Nah, faktor yang menjadi halangan itu adalah yang pertama, karena hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu dapat ditinggalkan asalkan memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu yang pertama hujan. Hujan yang mana mengakibatkan kita itu susah untuk menuju ke tempat berjamaah. Misalkan kalau kita sedang di rumah, kemudian kita mau sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba turun hujan. Nah, hujannya ini mengakibatkan kita tidak bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kalau kita tidak dapat kalau semacam ini hujan, kemudian kita mau sholat berjamaah kan tetapi hujan. Nah, ini boleh ditinggalkan berjamaah itu diganti dengan sholat sendiri. Tetapi kalau di rumah punya saudara, punya adik, punya kakak atau punya bapak, itu lebih bagus berjamaah. Tidak berjamaah di masjid tetapi berjamaah di rumah. Tetap sama pahalanya 27 derajat. Nah, berjamaah di rumah itu sama-sama aja. Nah, kemudian yang kedua yaitu angin kencang yang sangat membahayakan. Misalkan kalau kita mau pergi ke masjid, mau sholat jamaah, tiba-tiba angin kencang yang bisa mengakibatkan kita tidak bisa untuk berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka kita boleh atau dapat melakukan sholat sendirian atau sholat munfarid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Misalkan kalau kita sakit, mau sholat ke masjid itu susah, misalkan. Nah, itu kita tidak apa-apa untuk sholat berjamaah, boleh ditinggalkan, tidak apa-apa. Dapat ditinggalkan, kita sholat sendirian seperti itu. Nah, kemudian yang poin keempat yaitu sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Misalkan sudah masuk waktu duhur, imam sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, tapi kita mau buang air besar atau buang air kecil, akhirnya kita ketinggalan. Maka sholat berjamaah ini boleh ditinggalkan, diganti dengan sholat sendirian atau sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat yang sendirian. Nah, kemudian yang terakhir, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan atau sangat susah untuk dihilangkan, seperti bawang, pete, jengkol. Nah, kalau kita baru selesai makan makanan tersebut, itu kita boleh untuk tidak sholat berjamaah karena dikhawatirkan baunya itu akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita baru selesai makan pete, makan jengkol itu kita boleh sholat sendirian saja. Nah, sholat berjamaah itu dapat ditinggalkan karena mengakibatkan orang yang di sekitar kita itu keganggu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana tata cara sholat berjamaah. Nah, sekarang kita masuk pada tata cara sholat berjamaah. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, praktik sholat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk azan, cukup dengan iqomah saja. Misalkan kalau kita mau sholat berjamaah, itu harus azan dan iqomah. Tetapi kalau untuk tidak memungkinkan azan, itu
hanya cukup dengan iqomah. Misalkan kalau mau sholat berjamaah sama kalian mau sholat berjamaah sama teman-teman, itu qomat aja itu sudah cukup. Nah, kemudian yang kedua yaitu barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan itu berada di belakangnya. Jadi kalau kita mau sholat berjamaah, sholat shaf yang pertama itu diisi sama makmum yang laki-laki, sedangkan makmum yang perempuan itu berada di shaf belakang, shaf di belakang makmum laki-laki. Misalkan di depannya itu imam, nah kemudian baris yang di belakang imam ini harus laki-laki. Nah kalau sudah semua laki-laki di semua di barisan sudah di depan, nah nanti yang di belakang itu boleh diisi sama perempuan. Jangan sampai ada makmum yang laki-laki itu berada di belakang makmum perempuan, itu tidak sah. Nah kemudian yang ketiga itu di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring yaitu jahar, ada yang dilirihkan atau sir. Nah, jadi kalau dalam berjamaah itu imam ada kalanya itu harus yang jahar atau bacanya itu keras, baca al-fatihahnya keras, suratnya itu keras. Ada juga yang bacaannya itu pelan. Misalkan kalau kita sholat duhur itu bacanya pelan, jadi tidak harus didengarkan oleh makmum, cukup dengan didengarkan oleh kita sendiri. Nah kalau jahar itu, kalau bacaan yang nyaring atau jahar itu seperti sholat malam, maghrib, isya, subuh. Nah kalau yang sholat di sir atau sholat yang cukup kita dengar sendiri itu sholat yang dikerjakan, sholat duhur, sholat asar itu tidak harus mengencangkan suara. Misalkan kalau kita jadi imam, kalau mau sholat duhur itu bacaan ayatnya itu, bacaan al-fatihah, bacaan ayat itu tidak harus keras, tidak harus didengarkan oleh makmum, cukup didengarkan oleh kita sendiri. Nah, bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi dan salam. Kemudian nah, bacaan yang nyaring atau bacaan yang keras itu diantaranya bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi dan salam. Nah, kemudian bacaan al-fatihah dan ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, kalau bacaan yang keras itu ada bacaan al-fatihah dan ayat Al-Quran itu, kalau yang keras itu adanya di sholat maghrib, isya dan subuh. Begitupun begitupun juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa atau sholat Idain atau 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian tarawih dan witir. Nah, kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Jadi kalau tadi imam baca Al-Fatihah sama baca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Nah, kalau untuk sholat maghrib, isya itu dan subuh itu boleh dikeraskan. Sholat Jumat juga boleh dikeraskan, sholat gerhana, istisqa, sholat Idul Fitri, Idul Adha, tarawih dan witir itu boleh dikeraskan. Tetapi kalau untuk bacaan Al-Fatihah sama ayat Al-Quran pada sholat duhur dan asar itu disir atau dipelankan, cukup kita sendiri yang dengar, cukup imam saja yang mendengar tanpa harus makmum itu mendengar. Nah, kemudian untuk bacaan amin bagi imam dan makmum itu setelah imam selesai membaca Al-Fatihah itu juga harus dikeraskan. Ibaratnya kayak sholat maghrib, imam itu selesai baca sholat Al-Fatihah misalkan, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu
kita harus mengencangkan suara, yaitu membaca amin seperti itu. Nah, kalau seperti itu harus dikeraskan, tidak kecil. Nah, kemudian poin yang keempat itu makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau kita mau jadi makmum itu kita harus mengikuti gerakan imam. Misalkan imam takbir Allahu Akbar, nah baru makmum. Makmum juga Allahu Akbar, kemudian imam ruku Allahu Akbar. Nah, makmum juga harus ruku Allahu Akbar. Jadi makmum itu harus mengikuti imam, jangan sampai makmum lebih dahulu daripada imam. Seperti itu. Nah, yang poin kelima atau yang terakhir yaitu setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Nah, kemudian poin C yaitu pembiasaan sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu yaitu sudah tadi Bapak jelaskan bahwa perbandingannya itu 27 derajat. Nah, kalau kita sholat berjamaah itu kita pahalanya itu 27 derajat dibandingkan dengan kita sholat munfarid atau sholat sendiri. Nah, hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan. Apa aja sih keutamaan itu? Nah, yang pertama menjalin silaturahmi antar sesama. Kalau kita sholat berjamaah itu sangat menjalin silaturahmi antar sesama. Kemudian yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan saling menghargai. Kemudian menjaga kesatuan dan kebersamaan. Kemudian menahan dari kemauan sendiri, menahan dari egois, bisa menahan dari egois. Kemudian yang selanjutnya itu mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Nah, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, nah, ketika masuk waktu sholat segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Jadi kalau sudah waktunya adzan itu kita cepat-cepat ke masjid. Kalau kita mau sholat berjamaah, kita harus mendengarkan adzan. Ayo, siapa di sini yang kalau lagi di masjid ada adzan terus masih main HP, masih di rumah? Nah, kalau kita mau sholat jamaah itu kita harus segera ke masjid, harus mendengarkan adzan. Dan juga kalau ada orang yang sedang adzan itu kita tidak boleh berisik. Kita harus menjawab adzan tersebut. Misalkan kalau Allahu Akbar, itu kita lagi jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita harus mendengarkan kemudian kita menjawab adzan tersebut. Nah, kemudian ketika mendengarkan adzan segera menuju ke masjid. Kalau mau sholat berjamaah di masjid, kalau sudah adzan itu kita harus cepat-cepat ke masjid. Nah, kemudian mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Ayo, sampai di sini yang rajin sholat berjamaah. Kalau kita mau sholat berjamaah, kita juga harus mengajak teman-teman kita itu supaya sama-sama mendapatkan pahala. Kita juga yang mengajak, kita juga mendapatkan pahala. Nah, kemudian yang selanjutnya itu suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Dan yang selanjutnya senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Selanjutnya bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pemimpin salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada dua orang tua atau guru. Jadi kalau ada pemimpinnya salah, itu kita harus tegur. Tegur juga harus dengan yang baik, menuntun ke jalan yang benar. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesatuan dan sikap demokratis seperti itu. Nah,
itu saja pembahasan pada pagi hari ini. Bapak harap anak-anak semua dapat mengerti. Nah, jadi apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kalau ada 2 orang atau lebih, ini boleh sholat berjamaah. Dan salah satu di antaranya itu harus menjadi imam. Kalau satu sudah jadi imam, yang sisanya jadi imam. Nah, itu saja materi pada pagi hari ini. Bapak harapkan kalian semua dapat memahami. Kemudian jangan lupa untuk mengisi soal evaluasi. Dan jangan lupa juga untuk simak video ini. Nah, untuk pelajaran minggu depan, materi pelajaran selanjutnya itu tentang, sekarang kan bab 4. Sholat berjamaah itu bab 4. Nah, materi selanjutnya yaitu bab 5 tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah, yang di dalamnya itu ada poin kehadiran sang kekasih, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk mengisi soal evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa juga untuk menjaga jarak. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk lupa untuk tetap semangat, dan jangan lupa juga untuk seperti yang tadi pelajaran pada pagi hari ini, yaitu sholat berjamaah, karena pahalanya itu lebih banyak, 27 derajat dibandingkan dengan kita sholat sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian akhir kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.